Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak Koar. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku lagi jemur pakaian. Terus ini pagi hari sekitar jam 7 lebih, matahari udah mulai bersinar. Terus untuk nyucinya itu sebenarnya tadi malam ya, sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Setelah kelar nyuci itu langsung aku rendam pakai pewangi, niatnya mau langsung aku jemur ya, nunggu sekitar 15 sampai 30 menit, tapi ternyata malah ketiduran. Ya udah, akhirnya ini aku jemurnya pagi hari. Setelah kelar jemurin baju, aku juga mau jalan kaki ke depan sekalian mau belanja sayur, sebab stok sayuran di kulkas juga udah habis. Biasanya aku belanja sayur itu di Mamang Sayur yang lewat kalau nggak pagi sore hari, tapi beberapa hari ini nggak jualan. Akhirnya aku ke Mamang Sayur yang mangkal. Untuk warung sayur langganan aku itu jaraknya lumayan jauh dari rumah, kalau jalan itu sekitar 15 menitan, tapi nggak apa-apa, mumpung pagi hari sekalian jalan kaki biar lebih sehat. Tapi pas belanja sayurnya itu tadi nggak aku videoin, ini aku videoin pas nyampe di rumah aja. Dan untuk belanja sayurannya kali ini tuh lumayan banyak, sebab tadi aku lihat stok sayuran di kulkas juga udah pada habis, jadi aku belanja ke tukang sayur aja. Langsung aja kita buka belanjaan sayur aku. Tadi aku beli apa aja. Untuk yang pertama ini aku beli kol satu bulatan kayak gitu, itu 8 atau 9 ribu. Untuk beratnya aku kurang paham, sebab tadi aku ambil-ambil aja. Terus untuk sawi putih itu 6 ribu. Aku juga beli wortel itu harga 6 ribu. Aku juga beli bawang merah. Untuk bawang merah ini harga 9 ribu. Untuk bawang merahnya itu lumayan bagus-bagus ya, kering. Dan aku juga beli tomat itu satu plastik harganya 6 ribu. Aku juga beli tahu Cina itu satunya 5 ribu. Terus aku beli tempe. Untuk tempe satu papan kecil ini harganya 3 ribu. Aku beli dua. Kalau belanja ke tukang sayur itu untuk tahu sama tempe kayaknya nggak pernah ketinggalan. Terus aku beli pisang satu sisir harganya 5 ribu, tapi untuk pisangnya itu kurang bagus, walaupun warnanya udah kuning kayak gitu, tapi ternyata pisangnya masih keras. Selanjutnya aku beli talas satu plastik itu harganya 5 ribu. Aku ambil dua plastik. Terus aku beli jengkol itu satu plastiknya 4 ribu. Aku beli 3 plastik. Aku juga beli telur ayam 1 kilonya itu 25 ribu. Terus ini aku ambil sekitar 20 atau 21 butir itu 34 ribu. Untuk telurnya ini lumayan gede-gede ya. Nah ini aku juga beli cabai merah keriting. Untuk cabai merah keriting itu harganya 8 ribu. Aku juga beli kikil sapi. Untuk satu plastiknya harganya 7 ribu. Aku ambil dua plastik. Selanjutnya aku beli selada itu harganya 5 ribu. Terus aku beli toge satu plastik harga 2 ribu. Dan ini aku beli tahu pong satu plastik 5 ribu. Selanjutnya aku beli daun bawang seledri itu 2 ribu. Terus ini aku beli lengkuas 3 ribu. Aku juga beli daun salam sama daun jeruk itu harganya 3 ribu. Ini ya belanjaan sayur aku. Untuk habisnya itu tadi sekitar 150 ribuan. Untuk proteinnya tadi udah ada telur, tahu, tempe sama kikil. Terus ntar tinggal nambahin kalau mau beli ayam atau ikan. Untuk harga telur itu udah lumayan turun. Aku pas beli ini harga 25 ribu, keesokan harinya udah 24 ribu. Tapi untuk harga ayam sekarang kayaknya naik terus ya. Untuk dada filet itu harganya 52 ribuan ke atas. Terus untuk ayam ekoran juga naik, padahal pas MBG libur itu harga telur, harga ayam itu turun semua. Telur ayam 1 kilo harganya 22 ribu. Terus untuk ayam itu yang paha atau dada filet itu sekitar 40 ribuan, tapi sekarang udah naik lagi. Kembali ke video. Untuk tahu bongnya ini aku taruh ke wadah. Kalau aku beli tahu bong kayak gini biasanya buat bikin tahu jeletot, kalau enggak ya bisa digoreng aja. Tapi kalau tahu bong kayak gini kan kadang ada rasa, kadang juga nggak ada rasa, jadi harus dicicipin dulu. Misalkan udah ada rasanya tinggal digoreng, tapi kalau belum ada rasanya tinggal dikasih garam sama penyedap biar enak. Terus untuk toge itu biasanya aku belinya sedikit-sedikit ya, paling 2 ribu atau 3 ribu. Takutnya kalau beli kebanyakan itu malah busuk, sebab kalau aku nyimpen toge di kulkas itu 2-3 hari aja kadang udah ada yang busuk, 1 atau 2. Jadi biasanya kalau aku beli toge itu langsung aku masak. Terus untuk kikil sapi itu aku belinya yang tipis ya, sebab aku pernah beli kikil sapi yang tebal itu pas dimasak sih masih oke, tapi pas dinginnya itu malah menggumpal, jadi harus diangetin dulu
kalau mau makan. Terus untuk kikil sapi yang tipis walaupun udah dimasak dan udah dingin itu menurutku bentuknya tetap sama, nggak ngumpel, tapi sesuai dengan selera aja. Kadang ada orang yang suka kikil sapi yang tebal, ada juga orang yang suka kikil sapi yang tipis. Terus untuk jengkol tadi juga aku taruh ke wadah ya, sebab belum mau aku masak. Biasanya kalau masak jengkol itu kalau nggak disemur ya di balado. Kalau mau masak jengkol, mau di balado atau mau disemur, itu biasanya jengkolnya aku rebus dulu. Terus biar jengkolnya itu baunya nggak terlalu menyengat, biasanya pas ngerebusnya itu aku kasih bubuk kopi sama daun salam. Untuk tahu cinanya tadi juga aku simpen di wadah, tapi sebelum disimpan di wadah itu aku cuci dulu. Terus untuk tomatnya itu tadi juga cantik-cantik banget, warnanya merah merona. Dan ini untuk bawang merahnya itu aku simpen di wadah, terus aku taruhnya di suhu ruang. Dan untuk seladanya ini aku juga simpen di wadah. Untuk selada ini tuh lumayan awet ya, yang penting pas nyimpennya itu bawahnya dikasih alas tisu atau kertas. Nah ini untuk sayurannya udah aku siangin semua, ada tomat, cabai merah keriting, cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya itu nggak beli ya, itu yang aku bawa dari kampung, masih ada stok lumayan banyak. Terus ada daun bawang, wortel, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Terus untuk daun salam, daun jeruk, lengkuas itu udah aku cuci bersih, nunggu agak kering ntar aku taruh di plastik pouch atau di wadah. Terus ntar aku simpennya itu di freezer, itu bisa awet nyampe berbulan-bulan. Tapi kalau untuk daun bawang seledri itu aku simpennya di kulkas bagian bawah aja, itu menurutku juga lumayan awet, bisa nyampe berminggu-minggu. Terus tadi aku juga beli daun bayam sama daun kenikir. Daun bayam 2 ikat, daun kenikirnya 1 ikat cuma Rp5.000, tapi kalau beli 1 ikat itu 2.000. Tadi juga udah aku siangin, terus aku taruh di plastik. Untuk sawi putih sama kol juga aku taruh di plastik ya, dan aku simpannya itu di kulkas paling bawah. Terus itu aku alasin pakai kain lap yang bersih, menurutku sayurannya akan lebih awet. Terus untuk sawi putih, kol itu bisa nyampe berminggu-minggu masih bagus, tapi kalau untuk daun bayam kenikir itu paling 2-3 hari harus sudah dimasak, kalau enggak ntar takutnya malah pada hitam. Dan untuk telur seperti biasa itu aku tim yang harus aku cuci dulu, terus nunggu agak kering baru ditaruh di kulkas. Tapi ada tim yang enggak dicuci ya untuk telur, jadi sesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Kalau food prep kayak gini emang prosesnya lumayan lama ya, bisa nyampe berjam-jam, apalagi kalau di video itu bisa lebih lama. Tapi enaknya kalau udah food prep kayak gini, kalau mau masak itu lebih mudah dan bisa lebih satset. Terus untuk daun salam, daun jeruk, lengkuas udah aku taruh di plastik ziplock. Untuk lengkuasnya juga udah aku potong-potong ya, dan mau aku simpan di freezer. Oh ya, untuk stok lauk di freezer aku juga masih ada daging sama ikan. Terima kasih yang udah nonton videoku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.